Perkenalkan, nama saya Dr. Mila Trisnasari, Magister Kesehatan Masyarakat. Saya adalah dosen tetap Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan NIDN 0112098503 dan NUPTK 52447 6366423023. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT sebagai syarat sertifikasi dosen tahun 2025. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang proses pembelajaran yang saya lakukan di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya adalah staf pengajar di Departemen Kesehatan Masyarakat. Adapun bidang keilmuan yang saya ampu pada program studi S1 kedokteran adalah epidemiologi. Selain mengajar pada program studi S1 kedokteran, saya juga sebagai staf pengajar pada program studi profesi dokter dengan mata kuliah public health. Pada pembelajaran S1 kedokteran yang berlangsung selama 8 semester, kurikulum pembelajaran yang digunakan di FK UNSU adalah sistem blok, di mana di setiap semesternya terdiri dari 3 sampai 4 blok dengan durasi 3 sampai 5 minggu setiap bloknya. Sebelum perkuliahan dimulai, semua pengampu yang terlibat dalam blok akan membuat rencana pembelajaran semester atau RPS yang akan dilakukan pada semester yang berjalan. RPS terdiri dari program learning outcome, penjelasan umum mata kuliah, topik kuliah, departemen yang terlibat, referensi dan juga evaluasi pembelajaran. Dalam pembelajaran blok, adapun kegiatan yang dilakukan antara lain, yang pertama, perkuliahan yang diampu oleh beberapa departemen yang terlibat dalam blok. Yang kedua adalah praktikum sesuai dengan materi blok. Yang ketiga adalah small group discussion atau SGD untuk membahas skenario klinik atau skenario diskusi. Yang keempat adalah keterampilan klinik dasar dengan topik keterampilan sesuai dengan kompetensi dokter umum. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang blok research, di mana dalam blok ini saya adalah salah satu pengampu mata kuliahnya. Blok ini berlangsung selama 4 minggu pada awal semester 5. Saya mengampu 6 mata kuliah pada blok research ini. Yang pertama adalah ukuran kesakitan dan ukuran kematian. Yang kedua adalah epidemiologi klinik. Yang ketiga adalah diagnosis. Yang keempat adalah abnormalities. Yang kelima adalah prognosis. Dan yang terakhir, yang keenam adalah surveillance. Adapun evaluasi pembelajaran pada blok ini terdiri dari ujian akhir blok berupa multiple choice question dengan 100 soal dengan bobot 40%, kuis pada kegiatan SGD atau small group discussion dengan bobot 10%, praktikum dengan bobot 10%, proposal penelitian dan presentasi proposal dengan bobot 30%, dan yang terakhir attitude dari kegiatan SGD dan juga program insan mulia dengan bobot 10%. Berikut ini saya akan menampilkan kegiatan perkuliahan yang saya lakukan di dalam kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pertemuan kuliah kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih atas kehadirannya adik-adik semuanya. Pada pagi hari ini kita akan membahas salah satu topik dalam blok research, yaitu ukuran kesakitan dan juga ukuran kematian. Adapun tujuan pembelajaran pada kuliah pada pagi hari ini adalah yang pertama untuk mengetahui apa-apa saja jenis ukuran kesakitan
kemudian jenis-jenis ukuran kematian, kemudian apakah nanti mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan antara insidensi dan prevalensi yang merupakan ukuran dari kesakitan. Kemudian berikutnya mampu menjelaskan perbedaan ukuran kematian, angka kematian kasar, angka kematian penyakit, kemudian angka kematian ibu, angka kematian bayi, balita dan juga anak. Kemudian mahasiswa mampu menghitung angka kesakitan dan juga mampu menghitung angka kematian. Adapun tujuan dari adanya ukuran kesakitan dan ukuran kematian ini yang pertama adalah untuk mengevaluasi program kesehatan yang telah dilaksanakan. Yang kedua adalah untuk membuat perencanaan kesehatan. Jadi harapannya dengan adanya angka ini pemerintah atau pembuat kebijakan atau ahli kesehatan tepat dalam menentukan program kesehatan pada periode berikutnya. Yang ketiga adalah untuk mengidentifikasi apa-apa saja yang menjadi faktor resiko dari terjadinya penyakit. Adapun manfaat dari ukuran kesakitan dan ukuran kematian ini adalah agar ahli kebijakan, ahli kesehatan, pembuat kebijakan dapat data yang tepat, akurat, benar, ya, sehingga mereka mampu membuat solusi masalah terhadap kesehatan itu dengan tepat sehingga nanti derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat dengan baik. Oke, kita masuk kepada yang pertama yaitu ukuran kesakitan. Jadi secara umum ukuran kesakitan itu ada dua. Ada insidensi, ada prevalensi. Yang pertama itu adalah insidensi. Insidensi itu adalah probabilitas untuk terjadinya sakit. Jadi di sini dalam ukuran insidensi yang dihitung adalah jumlah kasus baru atau orang yang pertama sekali terkena penyakit, itu di insidensi. Jadi cara mengukurnya adalah jumlah kasus baru suatu penyakit dibagi dengan populasi yang punya risiko. Jadi kalau populasi yang berisiko itu dalam satu ruangan ini berarti semuanya hidup dalam populasi. Tapi kalau yang punya risiko hanya sebagian dari ruangan ini berarti si populasinya itu hanya sebagian. Jadi yang perlu diingat dalam insidensi adalah penyebutnya itu adalah populasi yang mempunyai risiko. Jadi harus melihat apakah penyakit itu bisa beresiko terhadap semua orang atau apakah penyakit itu hanya beresiko terhadap golongan orang tertentu. Prenatal care dan pertolongan persalinan lebih tepat kita pakai adalah perinatal mortality rate. Baru kemudian itu berikutnya adalah neonatus mortality rate atau neonatal mortality rate. Di sini angka kematian bayi di bawah 28 hari, ya. Penyebutnya tetap bayi lahir hidup. Nah, angka ini paling tepat kalau kita mau menilai asuhan pasca persalinan. Jadi kalau kita mau lihat apakah asuhan pasca persalinan di Indonesia baik, maka kita lihat nih angka kematian neonatus mortality rate. Kemudian yang berikutnya adalah infant mortality rate, angka kematian bayi di bawah 1 tahun. Nah, biasanya kalau angka ini kita pakai itu untuk melihat keberhasilan pemberian imunisasi, keberhasilan ASI eksklusif, keberhasilan pemberian makan pada bayi, ya. Jadi untuk menilai itu biasanya kita pakai ini infant mortality rate. Jadi jumlah kematian bayi di bawah 1 tahun, 0 sampai 1 tahun dibagi dengan bayi lahir hidup. Baru kemudian yang terakhir adalah maternal mortality rate. Nah, ini untuk melihat jumlah kematian ibu saat kehamilan, persalinan dan juga pada masa nifas. Jadi kita mau melihat bagaimana keadaan ibu pada saat kehamilan, persalinan dan juga masa nifas, ya. Kemudian ini yang terakhir dari ukuran kematian yang biasanya kita pakai dalam menyampaikan data, yaitu fetal death rate, angka kematian lahir mati. Jadi janin lahir mati. Jadi di sini kita mau lihat seberapa banyak janin lahir mati. Jadi ini nggak peduli usianya yang tadi
di atas 28 minggu ya. Kalau di sini semua janin yang lahir mati dibagi dengan janin lahir mati plus janin lahir hidup. Ya, jadi ini mau melihat seberapa banyak janin yang dikeluarkan itu dalam keadaan meninggal dunia, gitu ya. Nah, ini adalah ukuran kesakitan dan juga ukuran kematian yang biasa kita pakai sebagai panduan para ahli kesehatan dan juga pengambil kebijakan untuk mengevaluasi apakah program yang dilakukan sekarang sudah tepat dan bisa merencanakan program kesehatan pada tahun yang berikutnya itu menjadi lebih tepat sasaran, sehingga program-program kesehatan yang kita berikan kepada masyarakat itu menjadi lebih tepat sasaran. Oke. Kira-kira sampai di sini, kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Izin bertanya dok. Oke, silahkan. Suaranya agak besar sedikit ya. Kalau misalnya dok mau bikin penelitian tentang faktor yang bisa mempengaruhi terjadinya penyakit, nah itu untuk angka kematian yang paling tepat itu harus gunain apa ya dok? Apakah yang cause mortality death rate atau yang case fatality rate? Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau kita mau buat penelitian yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian penyakit, biasanya kan kalau di bab 1 latar belakang kita akan memunculkan kenapa kita penting melakukan penelitian itu, gitu ya. Biasanya di latar belakang kita akan munculkan, oh ternyata dari tahun ke tahun angka kesakitannya semakin meningkat, dari tahun ke tahun angka kematiannya semakin banyak. Nah, biasanya kalau kita sudah mau meneliti faktor resiko penyakit, maka angka kematian yang paling tepat adalah yang case fatality rate. Bagaimana angka kematian dalam satu kelompok penyakit itu. Jadi lebih tepatnya itu. Jadi kita bisa melihat, oh ternyata angka kematian dalam kelompok penyakit itu semakin meningkat. Artinya setiap orang terdiagnosa penyakit tersebut, maka kemungkinannya sekian kali lipat dia akan meninggal misalnya gitu ya. Itu lebih tepat kita pakai daripada yang cause mortality rate. Kalau cause mortality rate itu kita hanya bisa menampilkan atau memaparkan angka kematian penyakit dalam populasi gitu ya. Jadi kita hanya bisa melihat. Jadi itu ya, kalau kita mau faktor risiko pastinya lebih tepat kita pakai yang case fatality death rate. Ada yang mau ditanyakan lagi? Pas? Kalau gitu kan, kalau adik-adik menulis proposal ya, kalau di blog research ini kan nanti kalian akan membuat proposal ya. Kira-kira kalau di latar belakang nih pasti akan menuliskan ukuran kesakitan, atau biasanya adik-adik nulis insidensi penyakit ini adalah 5/1000 penduduk, prevalensinya adalah 10/10.000 penduduk gitu ya. Apa beda insidensi dan prevalensi? Silakan, siapa yang mau menjawab? Nah, silakan. Izin dok, untuk insidensi itu untuk kasus baru, sedangkan untuk prevalensi itu jumlah kasus baru ditambah dengan jumlah kasus lama. Oke, terima kasih. Jadi kalau misalnya nih saya terdiagnosa penyakit A tahun 2024 dan penyakit itu masih saya alami di 2025. Kalau misalnya ada seorang peneliti mau melakukan penelitian tahun 2025, kalau dia mencantumkan insidensi pada tahun 2025, saya masuk nggak dalam kategorinya? Tidak. Kalau dia mau mencantumkan prevalensi penyakit A tahun 2025, saya masuk ya. Jadi harus hati-hati melihat kalau dalam insidensi dan prevalensi tahun dia mau dipakai. Ya, kalau dia sudah ditegakkan 2024 kemudian dia kambuh 2025, itu bukan kasus baru, kecuali misalnya beberapa penyakit yang strain baru. Misalnya dia 2002, misalnya kayak kemarin kita COVID misalnya strain A, B, C, D gitu ya. Jadi misalnya 2024 dia kena yang strain A, 2025 dia kena strain B misalnya. Tapi kalau judulnya hanya COVID saja,
maka dia dianggap kasus lama. Tapi kalau ada detailnya COVID-19 strain B misalnya, berarti itu dianggap kasus baru. Jadi hati-hati melihat detail pertanyaan atau detail data yang mau. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih. Kita tutup pertemuan kita dengan doa penutup majelis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selain kegiatan perkuliahan, berikut ini saya akan menampilkan kegiatan diskusi dalam kelompok small group discussion, di mana SGD terdiri dari 10 sampai 12 orang mahasiswa. SGD menggunakan metode 7 yaitu mahasiswa akan diberikan skenario klinik, kemudian akan membahasnya mulai dari terminologi, identifikasi masalah, hipotesa, analisis masalah, learning issue, belajar mandiri, kemudian presentasi hasil diskusi menggunakan referensi. Pada kegiatan ini, saya berperan sebagai tutor untuk memfasilitasi berjalannya diskusi sesuai dengan skenario klinik dan juga capaian learning issue pada skenario. Berikut ini adalah salah satu contoh kegiatan keterampilan klinik dasar yang dilakukan dalam kelas kecil dengan jumlah 3-5 orang mahasiswa, di mana topik keterampilan klinis dasar yang diajarkan kepada mahasiswa adalah sesuai dengan kompetensi dokter umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada siang hari ini kita akan melakukan kegiatan keterampilan klinik dasar untuk Breaking Bad News. Sebelum kita mulai kegiatan kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Perkenalkan, nama saya Dr. Mila Trisnasari. Jadi pada siang hari ini kita akan melakukan keterampilan untuk Breaking Bad News. Breaking Bad News atau menyampaikan kabar buruk itu butuh latihan ya, dan butuh cara untuk kita bisa menyampaikan dengan tepat kepada pasien. Kepada siapa aja kita sampaikan Breaking Bad News. Jadi kalau kita mau menyampaikan Breaking Bad News, kita sampaikan kepada pasien langsung dan juga keluarga. Keluarga yang berhak adalah suami, istri, orang tua, atau saudara kandung. Jadi utamanya ini dulu. Kalau ini tidak ada, baru boleh ke saudara yang lainnya. Nah, dalam menyampaikan Breaking Bad News, kalian juga perlu memperhatikan ruangan, privacy, kemudian kondisi pencerahan, kemudian suasana perasaan pasien, dan juga harus memastikan bahwa data yang kalian pegang atau yang kalian punya itu adalah data pasien. Jadi jangan sampai menyampaikan Breaking Bad News, data hasil pemeriksaan, tapi ternyata salah. Nah, kemudian jangan sampai ketika nanti kalian sudah menyampaikan Breaking Bad News, ternyata pendamping pasien adalah bukan pasangannya, bukan saudara. Mencocokkan data diri pasien dengan hasil pemeriksaan yang ada. Baik, ini dengan Ibu siapa? Ibu Siti, dokter. Baik, Ibu Siti usianya berapa? 40 tahun. 40 tahun. Lalu selanjutnya memastikan yang hadir adalah keluarga terdekat daripada pasien. Ibu kesini dengan siapa? Saudara kandung saya. Ibu benar saudara kandungnya Ibu Siti? Oke. Lalu ada lagi nggak keluarga yang mau hadir di ruangan ini? Ada ya. Oke. Bagaimana? Lalu menanyakan bagaimana apakah duduk pasiennya sudah dalam yang kondisi yang nyaman? Ibu udah merasa nyaman? Oke. Lalu menanyakan bagaimana perasaan daripada pasien. Jadi Bu Siti, bagaimana perasaannya hari ini? Deg-degan dokter karena hasilnya kan belum keluar ya dok. Oke. Menurut Ibu ini sakit apa? Saya belum tahu dok, tapi gejalanya makin lama makin besar dok, dan nggak hilang juga. Jadi Ibu ngerasa ini ngarahnya kemana? Saya takutnya sih kanker dok. Takutnya kanker ya. Kalau menurut Ibu sendiri sakit kanker tuh seperti apa sih? Sakit kanker tuh menurut saya sakit yang nggak bisa disembuhkan ya dok ya. Oke.
Jadi memang setelah kita melakukan prosedur yang panjang, setelah dilakukan pemeriksaan penunjang, jadi hasil ibu ini mengarah ke kanker payudara stadium yang B. Gitu. Jadi nanti saya akan mengarahkan ibu ke rumah sakit tipe B. Jadi di sana nanti saya akan rujuk ibu ke spesialis bedah onkologi. Jadi nanti akan dilakukan beberapa tindakan di sana, ya seperti pembedahan ataupun nanti ada kemoterapi. Jadi nanti di sana diarahkan lebih lanjutnya. Oke, bagaimana dengan ibu? Sudah mengerti ya? Terima kasih. Ya, silakan. Ini kebetulan dapat pasiennya yang kooperatif ya. Artinya ketika disampaikan informasi pasiennya lebih kooperatif. Tapi yang dilakukan tadi sudah tepat. Jadi sebelum kita memulai menanyakan kepada pasien, itu kita tenangkan dulu, kita lihat suasana perasaannya. Jadi kalau dia belum siap jangan dilanjutkan. Kalau dia ingin ada orang lain lagi yang mendengar apa yang disampaikan, silakan ditunggu. Oke, semoga ini bermanfaat buat kalian nanti ketika di rumah sakit dalam menyampaikan kabar buruk kepada pasien. Kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi